lagi dengan saya Dwi Kismayanti. Kali ini karena mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Oke, eh, video kali ini membahas mengenai teknik dan prosedur konsolidasi, di mana kita akan fokus pada subtema laporan arus kas konsolidasi. Jadi sebelum kalian mempelajari laporan arus kas konsolidasi, tentunya sebelumnya harus sudah menguasai neraca konsolidasi dan juga laba rugi konsolidasi, sehingga kita bisa melanjutkan di materi ini, yaitu adalah laporan arus kas konsolidasi. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan perusahaan, gitu. Tidak hanya perusahaan yang berbentuk tunggal saja yang memiliki laporan arus kas, namun perusahaan yang berbentuk konsolidasi juga memiliki laporan arus kas konsolidasi. Oke, jadi yang akan kita bahas ini adalah mengenai laporan arus kas konsolidasi. Ada metode tidak langsung dan juga metode langsung. Jadi memang laporan arus kas seperti pada umumnya ya, ada dua metode, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, biasanya kalau ada perusahaan yang sifatnya tunggal atau tidak memiliki anak perusahaan, akan membuat laporan konsolidasinya dari laporan arus kasnya dari laporan keuangannya. Sebenarnya sama dengan laporan konsolidasi, namun yang menjadi sumber dari data untuk membuat laporan arus kas konsolidasi adalah dari laporan laba rugi konsolidasi dan neraca konsolidasinya. Jadi bukan dari entitas yang terpisah. Ya, bukan dari laporan masing-masingnya, tapi dari laporan laba rugi dan neraca konsolidasinya. Nah, sama metodenya juga, ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih konsolidasi yang dimasukkan penyesuaian-penyesuaian untuk hal-hal yang tidak menghasilkan atau menggunakan kas sehingga diperoleh arus kas bersih dari operasi. Ya, jadi jika ada seperti biasa nanti akan kita bandingkan laporan laporan laba rugi dan neraca periode sekarang dengan periode sebelumnya. Kemudian nanti jika ada penurunan dan kenaikan, itulah yang kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Namun tidak semuanya. Jadi hanya untuk yang tidak menghasilkan atau menggunakan kas. Gitu. Nah, kalau metode langsung ini adalah dimulai dari kas yang diterima dari pelanggan atau dari pendapatan, dan juga pendapatan investasinya dengan kas yang dibayar kepada pemasok, badan pemerintahan, perpajakan, dan yang lainnya, sehingga tercapai arus kas bersih dari operasi. Gitu. Nah, akan coba bahas satu-satu metode langsung dan tidak langsung dengan contoh berikut ya. Jadi ini saya berikan contohnya, yaitu adalah dari di sebelah sini kita lihat ada laporan keuangan Polski Corporation dan anak perusahaan, di mana Polski Corporation ini memiliki 80% sahamnya Seed Corporation. Nah, ada beberapa data pendukung untuk membuat laporan arus kasnya. Yang pertama, selama 2004 Seed menjual tanah yang harganya 20.000 dijual dengan harga 10.000. Artinya di sini ada rugi akibat penjualan tanah 10.000, ya kan? Sebaik yang kedua, polisi menerbitkan wesel 2 tahun. Ya, wesel 2 tahun nilainya 300.000 tanggal 8 Januari. Untuk apa? Untuk membeli peralatan baru. Jadi peralatan baru dibeli dengan menggunakan wesel, bayar selama berjangka waktu 2 tahun. Harganya 300.000. Harganya 300.000. Kemudian ada keterangan lagi mengenai amortisasi hak paten, di mana ada amortisasinya ada 10.000 per tahun, dan pada tahun tersebut si Polski menerima dividen sebesar 10.000 atas investasinya. Dan juga terdapat perubahan aktiva karena adanya penyusutan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kemudian kita sesuaikan di laporan arus kas. Oke. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini,
Di sini adalah neraca, yang bagian atas adalah neraca, ini adalah neraca, yang ini adalah laporan laba rugi selama tahun 2004. Kalau neraca akan diperbandingkan antara tahun 2004 yang sekarang dengan yang sebelumnya tahun 2003. Nah, apakah ada kenaikan atau penurunan? Nah, ini kita akan buat di sini sebelah kolom sini adalah untuk kenaikan dan penurunan yang terjadi. Ya, mulai dari kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Kalau dia naik, kalau dia penurunan, di sini akan apa namanya, tandanya itu negatif. Nah, sama halnya dengan jumlah kenaikan dan penurunan yang ada di debit aktiva dan aktiva ada $380, jumlah kenaikan dan penurunan yang ada di eh, apa namanya, liabilitas dan ekuitas juga $380. Kemudian di laporan laba rugi konsolidasi di sini disajikan secara penuh tahun 2004, mulai dari penjualan, pendapatan yang lainnya, lalu ada beban-bebannya. Nah, terakhir di sini saldo labanya adalah $670. Kita akan coba buat. Nah, pertama, laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Di sini ada beberapa catatan untuk laporan arus kas metode tidak langsung, di mana ya ada dua kejadian yang menyangkut dengan hak minoritas. Pertama, beban hak minoritas, yang kedua adalah dividen hak minoritas. Kalau beban hak minoritas ini adalah peningkatan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi kalau beban hak minoritas ini masuknya di arus kas operasi. Jadi kalau arus kas itu kan ada 3 bagian. Arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Kalau beban hak minoritas, dia akan masuk di arus kas dari aktivitas operasi. Karena beban hak minoritas meningkatkan aktiva dan kewajiban konsolidasi dengan cara yang sama dengan laba konsolidasi. Sementara untuk dividennya adalah masuk ke dalam arus kas aktivitas pendanaan. Gitu. Jadi berbeda ya, beban hak minoritas dan dividen hak minoritasnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini neraca yang tadi ya, neraca dan laporan laba rugi konsolidasinya. Kemudian kita akan coba membuat kertas kerjanya. Di sebelah kanan adalah kertas kerjanya. Jadi ini kertas kerja untuk membuat laporan arus kas. Kalau sebelumnya kita juga pernah bikin kertas kerja ya, waktu untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi. Nah, sekarang juga bisa dibuat kertas kerja untuk laporan arus kas, di mana kalau kita lihat di sini, ini datanya adalah perubahan. Yang bagian atas ini adalah neraca. Yang bagian atas adalah neraca, dan ini adalah perubahan tahun berjalannya. Ya, kalau yang ini adalah bawahnya adalah laba rugi. Laba ruginya disajikan secara penuh dari yang data ini. Jadi data yang ini dimasukkan ke sini, ya. Yang laba ruginya juga kita bikin di bawahnya. Nah, di sebelah sini ini adalah rekonsiliasi debit kreditnya, di mana ini nanti adalah masuk di arus kas, apakah dia mengurangi atau menambah di laporan arus kasnya. Ya, dan arus kas di sini dibagi tiga bagian. Ada arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, dari rekonsiliasi yang ini nanti kita akan klasifikasikan lagi mana yang masuk operasi, mana yang masuk investasi, mana yang masuk pendanaan. Itu contoh misalnya di sini. Di sini kalau kita lihat piutang usaha itu dia ada kenaikan 105. Kita lihat di sini kan, piutang nih 105. Ya, kenaikan 105. Di sini juga makanya 105. Nah, karena dia kenaikan, maka dia akan dibalik posisinya menjadi di kredit. Gitu ya. Kalau di laporan arus kas kan kayak gitu ya. Jadi dibalik, yang tadinya posisinya debit ada di kredit gitu. Nah, sebaliknya yang ada di kredit juga ada di debit, semuanya. Kas, piutang usaha, persediaan, investasi, tanah, dan lain-lainnya yang terjadi di sini. Jadi semua kenaikan atau penurunan ini. Ya.
Kemudian setelah itu yang bagian liabilitas juga sama, yang bagian liabilitas juga jika ada kenaikan dan penurunan dimasukkan semua di dalam sini. Dan seperti tadi saya bilang, yang adanya di debit nanti dipindahin ke kredit, yang ada di kredit nanti dia dibalik ke debit. Nah, bagaimana dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi ya. Oke, perlu diingat tadi di garis bawahi ya bahwa yang kita masukkan ke dalam laporan arus kas adalah yang tidak, di sini tadi kita sudah lihat. Nah, yang tidak kita lihat di sini, yang tidak menghasilkan atau menggunakan kas. Ya, jadi ketika kalian menganalisa laporan laba rugi itu tidak semuanya kita masukkan ke dalam laporan arus kas, tapi yang justru yang tidak berhubungan langsung dengan kas itu yang kita masukkan. Misalnya di sini beban penyusutan, amortisasi, ya seperti itu. Inilah kita masukkan ke dalam laporan arus kas di sini. Ya, rugi penjualan tanah dan lain-lain itu kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Oke, nah kemudian setelah itu baru kita klasifikasi ke sebelahnya. Apakah masuk aktivitas operasi atau investasi atau pendanaan? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hasil dari laporan arus kasnya. Laporan arus kasnya di sini, laporan arus kas dari aktivitas operasi yang pertama, laba bersihnya. Laba bersih konsolidasi 150. Ini dari laporan laba rugi konsolidasi. Ya. Nah, ini tadi ini dari kertas kerja yang sudah kita buat tuh dipindahkan semua ke sini ya posisinya. Posisinya kita pindahkan semua ke sini, misalnya beban hak minoritas. Nah, sebelah sini beban hak minoritas. Nah, di sini ya posisinya. Posisinya kan dia di kredit 50. Maka di sini dia menjadi positif 50. Yang di debit dia akan menjadi negatif. Oh, seterusnya kita masukin, kita susun aktivitas operasi. Jadi sudah selesai. Ini aktivitas operasi. Nanti di bawahnya aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu apa? Yang tadi kita sudah bahas. Bahwa untuk dividen, hak minoritas dan mayoritas itu masuk aktivitas pendanaan. Dan terakhir ada aktivitas, di atas ini aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini seperti apa namanya, pembelian aset atau penjualan aset. Nah, ketika kita jumlah di akhir periode, maka jumlah kas yang ada di sini 255 ini harus sama dengan kas yang ada di neraca. Nih, neracanya 255. Nah, kalau sudah balance artinya laporan arus kas sudah disajikan secara benar dan tepat. Ada beberapa perbedaan antara metode tidak langsung dan metode langsung terkait dengan pendapatan dan juga dividen dari investi. Pada metode tidak langsung, pendapatan dari ekuitas investi meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan kas. Kenapa? Karena direfleksikan dalam akun investasi. Sementara dividen yang diterima dari ekuitas investasi meningkatkan kas tapi tidak mempengaruhi pendapatan karena direfleksikan dalam akun investi juga ya. Jadi kalau pendapatan dari ekuitas tidak apa namanya, tidak meningkatkan kas justru ya, tapi direfleksikan dalam akun investasi. Sementara kalau dividen yang diterima itu meningkatkan kas tapi tidak mempengaruhi pendapatan. Nah, dalam metode langsung, dividen yang diterima dari ekuitas dilaporkan secara langsung sebagai arus kas dari aktivitas operasi tanpa ada masalah seperti metode tidak langsung ini. Jadi dia akan apa namanya, muncul di aktivitas operasi. Nah, laporan arus kas metode langsung sekarang ya. Kalau tadi metode tidak langsung, sekarang kita masuk ke metode langsung. Dalam metode langsung ini ada beberapa catatan. Yang pertama, akunnya yang menyebabkan arus kas itu diubah dari basis akrual ke basis kas.
gitu. Dan akun-akun yang tidak melibatkan kas dijelaskan dalam catatan atau daftar yang mendukung laporan arus kas. Nah, untuk arus kas investasi dan pendanaan akan sama, ya. Bagian investasi dan pendanaan juga akan sama. Perubahan yang signifikan ada pada aktivitas operasi dan tambahan daftar untuk merekonsiliasi laba bersih konsolidasi. Kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini adalah contohnya si Polki Corporation. Ya, di sini adalah kertas kerjanya yang metode langsung. Ini adalah kertas kerja dan metode tidak langsung. Ya, kalau tadi apa namanya diawali dengan kas di akhir periode, awal periode, kalau ini diawali dengan kas yang diterima dari pendapat pelanggan atau pendapatan. Kemudian ke bawah ini sesuai dengan kenaikan atau penurunan yang terjadi pada neraca dan juga nilai-nilai di laporan laba ruginya. Nah, ini adalah kertas kerjanya. Cara menyusun kertas kerjanya juga sama seperti metode tidak langsung. Oke. Baru nanti di akhir sini akan muncul arus kas dari aktivitas operasi yang jumlahnya di sini baik metode langsung maupun metode langsung ini harus sama dengan yang disajikan di laporan keuangan konsolidasi. Oke. Baik, sementara demikian penjelasan mengenai laporan arus kas konsolidasi. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, maka boleh tinggalkan di kolom komentar atau boleh mahasiswa yang telah mengetahui nomor saya boleh japri kepada saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sampai bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.